Saya dengan tegas mengamatahkan. Jadi apa yang disebut oleh Barreskrim dengan identik itu, ijazahnya Jokowi yang dikatakan identik dengan yang mana? Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga. Nah, orang mengatakan selama Sigit Listio tidak diganti, ya nggak bisa kita terus. Kira-kira begitu. Tidak bisa kita kemudian mengharapkan adanya netralitas polisi terhadap kasus-kasus yang menjerat Jokowi. Ya, teman-teman semua, sebelumnya Bung Refli Harun pernah ya di suatu podcastnya dengan penelpon ya, yang dimana mengaku bahwasanya beliau punya percetakan gitu dan tahu perbedaan ataupun keidentikan antara ijazah Pak Jokowi dan juga 3 teman lainnya, yang dimana ketika itu ada perbedaan ya. Nah, kali ini diulas juga oleh Bung Roy Suryo, yang dimana jelas banget di situ ada tulisan ijazah Z-nya itu punya Pak Jokowi tidak terlalu masuk, bahkan punya 3 teman lainnya itu masuk, termasuk almarhum Pak Hari Mulyono. Nah, teman-teman semua, tentu ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Yang dibilang Barreskrim itu kan identik, yang dimana identik itu kan sama, katanya kan sama percis. Tapi kenapa kok malah justru ada perbedaan? Ijazah yang diklaim itu punya Pak Jokowi justru malah beda sendiri dengan orang-orang yang sengaja diambil oleh Bung Roy Suryo, dan nama-nama itu pun sudah dikenal oleh rakyat kebanyakan gitu. Memang yang disurvei itu sudah pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Kok bisa yakin 68% yakin ijazahnya asli? Ini jelas betul. Yang paling atas 1120. Berarti kan huruf A keluar dari logo, artinya plat cetakannya beda. Ya gitu. Itu ijazahnya disebut Joko Widodo. Z-nya juga paling lebih naik ya. Sekarang ijazah 115 miliknya Fronojiwo. Ya. Z-nya masuk, A-nya juga masuk lebih ke kiri. Miliknya Serat Ana. Ini miliknya Sri Murtiningsih. Itu juga Z-nya masuk, A-nya juga masuk. Yang paling bawah miliknya almarhum Hari Mulyono. Z-nya masuk, A-nya masuk. 3 ini identik. Cuman yang atas aja tuh yang tidak identik tuh. Berarti sekaligus di sini saya dengan tegas mengamatahkan. Jadi apa yang disebut oleh Barreskrim dengan identik itu, ijazahnya Jokowi yang dikatakan identik dengan yang mana? Oke. Ini 3 ini jelas. 115 Fronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Sri Murtiningsih. 3. Coba tunjukkan identiknya dengan yang mana. Jadi supaya jelas. Seandainya nih Pak, ya. Besok Barreskrim menyatakan ada ijazah nomor 121, 122, 123. Nah, ya kan? Berarti, yang identik dengan 120. Oke. Silahkan. Itu berarti apa Pak? Berarti kemungkinannya ada 2. Berarti silahkan yang jawab biar Pak Fronojiwo sama Sri Murtiningsih. Berarti mungkin ijazah mereka jadi palsu. Jadi palsu. Karena ini dinyatakan asli yang Jokowi kan. Iya. Nah, jadi ini makan buah si malakam. Jadi antara 2 orang ini atau 3 pembanding itu. Betul. Jadi makanya kalau yang 3 ini jelas almarhum Hari Mulyono, kita tidak bisa mengatakan beliau itu palsu. Karena udah jelas. Dan itu yang menunjukkan dekan ya. Betul. Dekannya berani menunjukkan ini loh miliknya Pak Hari Mulyono. Gitu. Wow. Dan Pak Hari Mulyono itulah yang disebut oleh para teman-temannya Pak Jokowi ketika reuni. Ditunjukkan foto kan. Mereka nggak nyebut nama Jokowi. Ya mereka itu Mas Hari. Iya, Mas Hari. Jadi bukan Jokowi. Mas Mul. Jadi clear banget ya. Sekarang saya yang namanya saintis Mas. Saya Dr. Risma, Dr. Tifa. Itu tidak menutup terhadap kemungkinan. Boleh kami di-challenge. Namanya hasil ilmu pengetahuan itu boleh diuji. Dan kami pun siap. Karena kata ada beberapa teman-teman yang katanya angkatan 80 ngasih ijazahnya. Oke, kita periksa semua. Ya gitu. Kalau perlu 80-80-nya. Iya, 80-80-nya kita periksa bersama-sama. Nanti Dr. Risman akan buat programnya. Ya, supaya keidentifikasinya itu berapa persen. Ini kayaknya serius banget nih. Iya, dari tadi mencari identiknya nih. Udah seneng banget ini mau dapat novum ini. Aduh. Jadi secara simpel kita tunjukkan dalam wayang tadi yang namanya identik itu kayak apa, kita tunjukkan dalam detail ini yang identik seperti apa. Jelas kan? Walaupun saya yakin juga, kalaupun misalnya nanti pengadilan kita ya, bukan Barreskrim ya, kan Barreskrim kan mengatakan identik. Identiknya Barreskrim itu sama dengan asli gitu.
Kan uji lapor ya. Sejauh ini kan Lapor ijazah yang dilakukan sejauh ini kan dibantah kan, itu kan identik, beda dengan otentik gitu kalau kata Pak Roy Suryo. Nah ini kan perbedaan terminologi aja. Kalau Pak Roy Suryo menggunakan istilah otentik, kalau Barreskrim menggunakan istilah identik. Identik itu ya otentik sebetulnya. Kalau Asli versi lah ya. asli. Awalnya taunya asli gitu. Ya kalau saya udah tanya juga, gimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan, biar nanti proses hukum yang berbicara. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga. Ya lagian begini, ijazahnya nggak diperlihatkan. Bro, sis, ya. Emang ente kalau lihat pinjam nih, dikasih depan mata Anda ijazah begini, lalu Anda bisa bilang, oh ini benar-benar asli dan palsu, emang Anda bisa bedakan pakai mata telanjang loh ya. Kan ini apa susahnya? Ijazahnya dikasih lihat kan begitu kan? Ya pertanyaannya, kalau Anda udah lihat langsung, apa dijamin bahwa Anda bisa mengatakan itu asli nggak Pak? Atau nggak asli? Nggak bisa. Baru-baru ini saya membaca pernyataan dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Jadi kepada Ibu Irma Chaniago dan kepada semua yang menyerang kami, saya ucapkan terima kasih. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Saya ingin bertanya, apakah rakyat yang mempertanyakan keaslian dokumen publik adalah tindakan kriminal? Apakah meminta transparansi dari pejabat publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara? Kami tidak menyebar fitnah. Kami mengajukan pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan sesederhana menunjukkan ijazah asli, bukan justru dengan ancaman dan intimidasi.